Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam silaturahim, salam kenal dan salam bahagia untuk kalian semua Yurja lovers dimanapun kalian berada. Semoga yang menonton podcast ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dan rizkinya diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Yurja lovers dimanapun kalian berada, untuk season kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Keterkaitan beliau kepada MTS Madrasahin sangat besar. Kenapa? Karena beliau adalah alumni MTS Madrasahin angkatan pertama yang sekarang menjadi guru bimbingan konseling di MTS Madrasahin Jakarta. Siapa beliau? Kita sambut Ibu Sri Nur Komariah, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bu Kokom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bapak. Terima kasih Bapak. Saya bisa hadir di sini. Saya memang menjabat sebagai guru BK, tetapi awalnya saya memang bukan guru BK ya Pak ya. Mengapa demikian? Karena ada seseorang menginspirasi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Amin. Saya guru di MTS Yurja, sekarang menjadi guru BK, mengampu di kelas 9 dan di kelas 8. Sudah cukup lama ya. Itu saja Bapak dari saya. Bagaimana kabar keluarga? Semuanya sehat? Alhamdulillah Bapak, anak-anak juga sehat, sudah pada besar. Karena saya juga adalah alumni di sini, anak-anak kami pun semuanya sekolah di sini ya. Siapa yang tidak kenal Yurja ya? Yurja semakin lama semakin maju, itulah di mata masyarakat. Yurja lovers di rumah, ini Bu Kokom panggilannya ya. Mungkin yang kalian pernah diajar sama beliau mungkin komen ya, masih ingat Bu Kokom nggak nih? Ya, siap. Beliau punya putra 3 ya? Ya 3 Pak. Semuanya juga alumni dari MTS Madrasahin Jakarta. Betul sekali ya. Baik, Bu Kokom perkenalan pribadi Bu Kokom dulu. Assalamualaikum, selamat datang, salam bahagia, salam sehat untuk pendengar di Voice of Yurja. Saya perkenalkan, nama saya adalah, nama lengkapnya Ibu Sri Nur Komariah. Saya mengajar di Yurja dari tahun 1990 ya. Jadi kalau sampai saat ini sudah 35 tahun. 35 luar biasa ya. Dari masih gadis sampai punya anak 3 dan sudah ada anak kami yang sudah berkeluarga ya, itu saja. Rumah kami di Kampung Baru ya, jadi alhamdulillah banyak juga yang mengenal saya, walaupun saya dulu terkenal sebenarnya awalnya guru matematik sebelum menjadi guru BK. Guru matematik ya. Luar biasa. Berarti kalau basic sekolah itu pendidikan apa? Saya memang dari basic saya Pak, dari pendidikan guru semua ya. Artinya begini, lingkungan keluarga ibu saya juga banyak yang guru seperti Pak Junaidi, Pak Tajri. Ibu saya juga guru, cuma guru istilahnya sering memimpin doa. Kalau dari keluarga saya sendiri baru saya Pak yang jadi guru ya. Terus berarti genetiknya genetik guru sebenarnya ya. Ada. Terus gini Bu Kokom, bagaimana perasaan Bu Kokom kalau dulu itu menjadi seorang murid, menjadi siswa, sekarang menjadi guru di MTS Madrasahin? Bagaimana perasaan Bu Kokom? Karena sebelum saya duduk menjadi guru, awalnya saya juga adalah seorang siswa. Tentunya seorang siswa juga ada kenakalannya juga ya Pak ya. Ada ketika sanawiyah, kebetulan guru-guru kami tuh waktu itu Pak masih muda-muda, masih ganteng-ganteng, ada juga rasa tertarik. Sama halnya dengan anak-anak kita saat ini, ketika Pak Akmal baru masuk mengajar, ada ketertarikan. Biasa itulah ya, lumrah ya. Kemudian dulu kebetulan saya di MTS itu Pak punya semangat juga belajar Pak ya. Jadi kategorinya punya prestasi juga lah Pak. Walaupun sekolah kita hanya belajar berupa materi, tidak ada praktek, tidak ada yang namanya olahraga,
tidak ada ekskul, jadi kita hanya diajarkan. Dulu masih banyak keterbatasan ya, ya, karena memang baru berdiri ya. Ya, tapi walaupun begitu tetap saya bangga menjadi angkatan pertama, Pak. Ya. Kenapa? Karena lulusannya itu banyak yang masuk negeri. Ya, itu sih Pak yang membuat saya bangga menjadi bagian dari Yurja. Apalagi sekarang ini guru-guru kami juga masih ada yang masih mensupport, masih merangkul kita ya Pak ya. Iya. Berarti Bu Kokom itu masuk menjadi siswa di Yurja itu kelas 7 ya, kelas 7. Dulu kelas 1 namanya kelas Pak, 1 ya. Ya kelas 1. Tahun berapa itu Bu? Ketika saya di SD itu lulus tahun 1984, cuma saya bukan di tahun ajaran pertama Pak, masuk artinya di bulan-bulan pertama. Awalnya saya itu dari SD, saya diterima Pak di 144. Oh, SMP 144. Iya, di 144. Saya sekolah 3 bulan, kemudian ada guru yang mengatakan nanti kalian harus berenang. Saya takut tuh Pak di situ ya. Akhirnya karena saya takut, saya bingung karena saya kebetulan adalah anak pertama yang memang dari kecil saya tidak memiliki bapak. Alhamdulillah peran Pak Junaidi itu yang menjadi guru saya. Dia yang memasukkan saya di MTS Yurja. Ya alhamdulillah karena saya tadinya trauma dengan kata renang, saya nyaman di sini. Saya happy. Waktu itu muridnya masih sedikit. Teman-teman saya diantaranya ada Bu Tuti yang sekarang masih Bu Haja Tuti di MI, itu teman saya, Bu Haji Maspia yang sempat juga mengajar di sini, bahkan anak-anaknya juga mengajar di sini Pak. Iya. Luar biasa, berarti ini angkatan pertama ya Bu Kokom ya, tahun 1984 masuk, 1987 keluar saya lulus dari sini. Langsung ke SPG ya? Langsung ke SPG ya Pak ya, mungkin itulah sudah diarahkan ke sana. Iya betul. Ini masih terkait dengan Ibu dulu sebagai siswi atau siswa di MTS Putra Segen ya. Iya Pak. Apa yang paling Ibu ingat dan Ibu rindukan semasa menjadi siswa di Putra Segen Jakarta? Ketika saya menjadi siswa memang tapi sudah cukup lama juga ya Pak ya. Saya lebih berkesan kepada guru-gurunya Pak ya. Oh guru-gurunya luar biasa ya. Karena mereka itu mengajarnya totalitas Pak. Mengapa totalitas? Jadi pada saat saya sekolah itu kelas 1 dulu Pak ya, angkatan pertama, itu guru yang mengajar materi yang diajarkan A Pak. Ketika ujian yang keluar Z. Itu nggak ada yang namanya kisi-kisi, tidak ada yang namanya, itu luar biasa. Mungkin karena tokoh-tokoh pendirinya seperti almarhum Kiai Haji Muhammad Ahyat ya Pak ya, beliau itu sangat menginspirasi saya. Jadi pernah kejadian saya waktu itu disuruh nulis ke depan oleh beliau ke papan tulis. Kokom maju Kom, saya menulis. Dulu kan sekolah kita tuh tidak ada jendela tidak ada kacanya. Betul, ya Pak ya. Jendela itu lubang biasa ya. Padahal kadang kita keluar dari jendela, usianya kita karena muridnya kayaknya benar-benar berbeda Pak. Kayak bagaimana kayak di kampung juga karena muridnya sedikit. Karena memang satu masih sederhana ya. Sangat-sangat sederhana ya. Tetapi walaupun begitu kita ada keakraban. Bahkan sampai saat ini kita juga masih punya hubungan, artinya punya grup alumni angkatan 1 Umdatul Rosihin masih suka berkomunikasi. Nah di situ saya ketika maju ke depan disuruh nulis, Pak Haji almarhum mengatakan, Kom kamu nanti udah gede jadi guru, Bapak bisa aja kata saya. Kata saya kok ngomongnya seperti itu, ya udah saya pikir hanya bercanda. Entah kenapa lulus dari MTS kok saya diarahkan ke SPG. Saya juga tidak tahu loh Pak, saat itu kan dulu tidak ada guru BK, jadi nggak ada tempat bertanya kemana saya melanjutkan. Padahal kan ada SMA, ada juga SGO ada juga, pokoknya SMK atau STM ya Pak ya. SMK dulu ya Dahlia. Tapi entah kenapa diarahkan ke sana. Alhamdulillah saya Bu Tuti, Bu Umu yang lulusan dari sini masuk Pak negeri. Masuk ke negeri ya. Itulah yang kalau saya dengar itu angkatan pertama hampir semuanya masuk negeri ya. Walaupun tidak semua, mungkin 80-90% masuk Pak ya. Sampai ke STM yang di Bendungan Jago loh Pak. Matamin itu dari sana Pak. Jadi kita tuh bisa masuk negeri, alhamdulillah. Dari segi luar materi, biasa ya. Pengetahuan, saya salut sama guru-gurunya. Guru saya waktu itu masih ada selain almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ahyat, ada Pak Haji Mastur, Pak Iing juga itu dulu Pak Haji Hilmani, beliau itu mengajar fisika, biologi, fisika. Saya suka sekali Pak hitung-hitungan. Saya suka sekali hitung-hitungan. Jadi ketika pelajaran beliau tuh itu juga menginspirasi saya menjadi guru matematik ya Pak ya. Karena Pak Iing
juga waktu muda sangat ganteng ya. Ya ganteng juga, ganteng. Ada lagi ada Pak Amrullah Pak, ya. Ada Pak Haji Junaidi, Amrullah, ya Pak ada Pak Haji Junaidi, Muiz, ya. itu guru-guru saya totalitas lah mereka mengajarnya. Ya kita bisa bayangkan dahulu berapalah pendapatan guru ya Pak ya, tapi mereka benar-benar sayang, benar-benar. Memang merangkul Yurja Lovers di rumah juga mungkin bisa merasakan ya, yang mungkin pernah sekolah di Yurja. Guru-guru di Yurja itu totalitasnya luar biasa. Ya, totalitas luar biasa. Makanya boleh dibilang menjadi jaminan juga ya untuk anak-anak yang mau masuk ke Yurja. Iya, semoga. Insya Allah guru-gurunya memang luar biasa. Amin. Baik, Bu Kokom ya. Apalagi Ini terkait ya terkait dengan Bu Kokom ini sekarang sebagai guru BK ya. Iya, siapa? Guru BK bimbingan konseling. Mungkin ada sosok-sosok yang menjadi inspirator yang bisa dikagumi oleh Bu Kokom ini terhadap mereka itu terkait dengan BK. Kira-kira siapa? Dulu Pak ya, ketika saya baru masih kelas 1 ya Pak ya, kelas kami itu kan di atas Pak ya. Di bawah itu ada pintu 2, itu kita dicampur dengan MI Pak ya. Kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 di bawah, kita di atas karena memang sendiri. kekurangan ruang ya. Satu kelas kita tuh ada di gedung MI sana. Anak-anak itu Pak di atas pada buang sampah sembarangan Pak ke bawah ya. Yang membuat saya salut dan menginspirasi sekali sehingga saya ingin menjadi guru. Beliau adalah almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Azhari. Oh, kebetulan. Yang saya salut dengan beliau, saya sampai merinding Pak ya. Iya. Jadi anak-anak itu habis makan es buang ke bawah, ngelemparin. Kemudian makan gorengan buang ke bawah. Itu yang saya yang saya salut dengan beliau. Beliau orang berilmu, beliau yang pendiri sekolah. Tetapi tidak ada kata memaki, ngomelin, nyuruh anak, beliau pungutin sampah. Itu saya sangat luar biasa Pak. Itu menurut saya sekelas beda dengan sekarang ya. gitu loh Pak. Termasuk saya sekarang kalau apa-apa sering nyuruh anak Pak. Saya aja tidak seperti itu. Tidak semulia beliau ya. Jadi dipungutin sampahnya itu dibuang. Kata saya, di bawah ada bapak itu loh, ada Pak Haji. Anak-anak cuek aja buang, dipungutin Pak. Nggak diomelin, berarti apalagi dimaki, sabar dihina, ya, beliau sabar. disentil tidak Pak. Kata saya itu luar biasa ilmunya seperti ilmu padi ya Pak ya. Semakin ilmunya banyak, semakin merunduk beliau. Kesederhanaannya cuman pakai kaos oblong Pak. Itu kan kiai loh Pak. Maksudnya betul. Guru kita. Anak-anak tidak begitu mengenal karena beliau tidak mengajar di MTS Pak, tapi itu kan pendirinya adalah beliau ya Pak ya. Tokoh-tokohnya itulah yang membuat saya kok ini orang baik banget. Berarti Ibu Kokom masih sempat ya bertemu dengan almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Azhari ya. Iya masih Pak. Sosoknya sederhana ya, kemudian tawadu gitu ya, nggak menunjukkan kalau beliau itu adalah orang berilmu gitu ya. Iya betul. Betul. Tidak pernah marah sepertinya loh Nggak Pak. pernah Kalau marah ke ya. anak murid, ke anak orang, tapi tidak. Kalau sekarang, wallahu alam ya itu ya anak-anak kita ini, aduh, itu kesan Bu Kokom ya terkait dengan BK atau guru-guru yang bisa menginspirasi. Yang selanjutnya ini. Pernah Bu Kokom boleh dibilang diramalkan ya atau diucapkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Ahya itu dia, bahwa nanti Bu Kokom itu jadi guru kata, gitu ya. Nah kira-kira di Bu Kokom nih apa pendapat Bu Kokom terkait dengan ucapan seorang guru yang seperti itu? Jadi kebetulan Pak Haji almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ahyat ini orangnya walaupun dia tegas di kelas, dia di luar tuh bercanda Pak. Sering ngobrol, sering diskusi. Bahkan saya pernah dikatakan diramal juga oleh beliau. Kom, nanti kamu tuh kalau mau nikah punya keturunan bagus, jangan nikah sama orang yang satu kampung. Ternyata benar aja Pak. Calon saya suami saya orang Sumatera. Saya tidak tahu itu saya dekat dengan beliau ya. Terus ditambah lagi karena dia mengatakan saya calon guru, saya tuh merasa nggak mau ya, kita nggak mau ngapain jadi guru kata saya gitu ya. Tapi ternyata mungkin disitulah dia orang pertama yang mengatakan saya jadi guru. Itulah hebatnya orang-orang yang punya karomah ya. Dia ucapannya itu terkadang kita nggak paham ya, tapi jadi kenyataan ya. Begitu loh. Terus perjalanan Bu Kokom ini menjadi guru di Umdatul Rasikin ya Bu ya. Tadi Yurja Lovers sudah tahu
beliau ini dulunya bukan guru BK. Betul, ya. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya kemana dulu Bu Kokom itu? Oke, ya. Jadi ketika saya lulus dari SPG 4 tahun 1990 dan 1991 SPG itu dihapuskan, Pak. Iya, betul. Ya, jadi setelah dihapus. 1 tahun saya dihapuskan. Iya. Jadi saya itu waktu itu belum punya ijazah, Pak, langsung ditarik sama Pak Haji Jawad. Jadi saya mengajar tuh saya tidak pernah bikin lamaran kerja, Pak. Oh, Tidak gitu. pernah membuat CV ya. Jadi dibilang begini, "Kom udah ngajar," kata Pak Haji Jawad. "Tar dulu Pak, belum lulus udah ngajar." Akhirnya lewat Pak Junaidi dia katakan, karena kan saya tidak di Iya. sini. Kata Pak Junaidi, "Udah kok mengajar." Akhirnya saya mengajar. Tetapi mengajar pertama saya itu tahun 1990 sampai 2001 itu di MI, Pak. MI, ya. Makanya banyak guru-guru murid saya yang sekarang, bahkan murid kesayangan saya dulu itu Bu Habibah, Wah, terinspirasi gitu ya. karena saya mengajar matematik di sana. Iya, begitu ya. Dulu juga pernah ada program seperti ini, Pak, oleh Pak Iib. Di MI itu pertama masuk itu bukan mengaji, bukan kiroati. Jadi mereka mewajibkan matematik di awal Matematik waktu. dulu, Sehingga iya. banyak guru-guru yang lain seperti Bu Kokom yang ahli bahasa atau Bu Dawaro. Iya. Saya jadi mengajarkan kayak tutor sebaya, kita ngajarin Iya, matematik karena ngajarin memang saya matematik suka dulu ya. buat awal. Terus akhirnya lama-kelamaan setelah hampir 10-11 tahun Pak Haji Kiai almarhum juga Pak yang mengatakan, Pak Haji Ahyat, dia bilang, "Kom, lu ke Sanawiyah aja ya, ke Sanawiyah," kata dia gitu. "Emang kenapa Pak? Emang bisa?" Bisa, ada kata ada yang mutasi. Kebetulan saat itu saya menggantikan Bapak Pak Dulo, kakaknya Bu iya. Jumani ya. Pak Nah, Dulo, disitulah iya. saya awal masuk di MTS, Pak. Di MTS masuk beberapa tahun, saya masih belum menjadi guru BK. ya. Masih matematik Masih ya? matematik. Oh, Makanya iya. kalau murid-murid yang dari tahun 90 udah lulus, mereka mengenal saya, saya dulu diajarin matematik Guru sama matematik, Ibu. iya, Saya kan les di betul. rumah Ibu itu katanya. Memang saya suka karena saya juga Iya. terinspirasi waktu itu sama Pak Iing, pelajaran matematik, walaupun dia ngajar fisika, hitung-hitungan saya suka sekali. Oke. Nah, itu dari situlah Pak ya. Oke, Yurja Lovers di rumah nih yang ingat diajarin sama Bu Kokom matematik, coba komen ya. Bagaimana itu rasanya diajarin sama Bu Kokom ngajar matematik ya. Komen buat beliau ya. Nih, alhamdulillah nih beliau sekarang guru BK, bahkan koordinator BK ya di MTS Sunatullah Rasin Jakarta. Baik, Bu Kokom, kita Ya, lanjutkan siap, Pak. pertanyaannya. Selama menjadi guru BK ya, saya nggak menanya matematik lah, Ya. ya, karena memang itu sekarang Bu Kokom sertifikasinya juga BK, ya. ya, Ah. BK, Pak. Apa yang menjadi tantangan terbesar Bu Kokom dalam mengarungi materi-materi BK di Sanawiyah itu? Kebetulan begini Pak, kalau di MTS jadi sama aja dengan SMP, kita kan masuk dalam MGBK Iya, ya Pak ya. betul. Jadi ada materi-materi dan dia juga ada silabusnya. Jadi dalam BK itu ada 4 bimbingan ya Pak ya. Ada bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan karir. Ya, kalau bimbingan pribadi itu ada lebih ya, kepada masalah pribadi mereka, masalah Iya. kesehatan orang tua, ekonomi. Ya itu terkadang di sekolah kita ketika kita memberikan angket itu banyak Pak yang mengalami masalah pribadi, karena memang sekolah kita itu mohon maaf ya menengah ke bawah ya Iya, Pak ya. betul. Banyak yang orang tuanya single parent, itu juga jadi masalah. Kemudian bimbingan sosial, banyak juga di antara anak-anak kita ini sulit bergaul Pak, apalagi sekarang dengan adanya handphone mereka jarang berkomunikasi ya. Ya, hidup di perkotaan ya, betul juga, lebih Pak. lebih individual ya. Iya betul juga. Begitu betul. juga ada juga bimbingan belajar Pak. Artinya ketika anak-anak ini mengalami kesulitan belajar, kan mereka perlu remedial, kita perlu sampaikan ke orang tua adanya peningkatan atau les atau bagaimana supaya dia bisa mengikuti pembelajaran di sini. Kemudian bimbingan karir, tentunya bimbingan karir yang kita tahu anak mengatakan kemana saya melanjutkan. Sebelum melanjutkan pilihan ekskul itu juga karir Pak. Iya, Mau sekolah betul. kemana saya, mau ekskul yang apa yang saya nyaman. Ya itu juga saya berikan di kelas-kelas Pak ya, ketika kita lagi ada layanan klasikal ya. Jadi tantangan terberat saya adalah kalau saat ini nih Pak ya, itu mereka itu menggunakan gadget berlebihan gitu ya. Ya memang itu masalah umum ya sekarang ya. Dihadapi oleh sebagian besar orang tua ketika si anak itu sudah memegang gadget yang mereka berlebihan dan tidak bisa memilah-milah gitu ya. tidak ada Yang dampaknya pendampingan. itu kadang jadi negatif ya. Iya.
tantrum kadang anak Pak Oh, kalau iya, sudah berjam-jam. betul. Jadi tidak sehat. Beda kayak kita dulu loh Pak. Kalau dulu Kita kita kan nggak ada. bergerak, main galasin, main apa, lari ya, main itulah main yang sehat bergerak. Kalau sekarang cuma tangan aja yang bergerak. Iya, jadi semuanya pasif ya, hampir itu. Baik Bu Kokom, luar biasa ini apa namanya perjalanan mengajar sebagai guru BK. Tantangannya sangat besar, apalagi dengan hadirnya teknologi ya. Sekarang kira-kira bagaimana Bu Kokom menyikapi problem-problem BK yang sekarang ini terjadi terkait dengan gadget dan sebagainya? Iya, begini Pak ya. Satu sisi gadget itu banyak manfaatnya ya Pak ya. Iya, betul. Karena di tangan mereka lah itu dunia. Artinya apapun yang mereka dapatkan bisa dengan tangan mereka. Karena handphone itu kecil, apapun dia bisa dapatkan. Dia mau cari menu masakan, dia mau cari hobinya atau mencari apapun. Semuanya ada ya. Bahkan hal-hal yang positif juga dia dapat. Dia mau bercocok tanam, mau melihara apa, mau bikin kreativitas itu ada di sana. Ketika pendampingan itu di orang tua dan kita di sekolah nih, saya senang sekali nih di sekolah tidak ada menggunakan handphone, karena kita kan susah juga ngontrolnya Pak ya. Betul. Kita handphone digunakan hanya pada saat ulangan, jadi kita bisa mengontrolnya. Tapi ketika kayak kemarin nih Pak, hari Selasa, hari Senin, mereka pulang itu nggak ada yang cepat pulang. Kenapa? Mereka main handphone, main game ya. Itu dia. Jadi cara kita mengatasinya adalah ya kita harus ada kerjasama sama orang tua ya. Orang tua juga harus memantaunya. Jangan orang tua ada semuanya menggunakan handphone, nggak ada komunikasi, apalagi cuman satu arah. Ya banyak arah lah, ada kebersamaan, melakukan sesuatu bareng lah. Ya atau aja ketika misalnya nih seorang bapak supaya anak ini aktif, ajaklah pegang-pegang motor, betulin motor atau bongkar-bongkar. Kan tentunya bakat anak ada tuh Pak, nanti dia kan mau ke SMA, SMK, mungkin dia mau ngambil otomotif. Ya jadi untuk disalurkan kepada hal yang positif itu tidak apa-apa ya, asalkan adanya pendampingan. Ini juga sekaligus himbauan ya buat para Yurja lovers yang menjadi orang tua ya, bahwa gadget itu terkadang juga perlu ditangani, perlu diawasi ya, ketika bersama anak-anak ya. Jangan sampai nanti berlebihan yang kemudian menimbulkan dampak-dampak yang negatif, terpengaruh oleh hal-hal yang ada di medsos dan sebagainya. Apalagi sekarang Mendikdasmen itu menyarankan sekali untuk liburan tahun ini gitu ya, hati-hati terkait dengan pengaruh gadget gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, Bu Kokom, ini kita sedikit ke belakang lagi. Siapa? Khusus tentang Bu Kokom sebagai seorang siswi angkatan pertama ya. Iya, siapa? Bisa digambarkan nggak Bu suasana kelas pada waktu itu seperti apa? Gedungnya seperti apa? Teman-temannya seperti apa? Suasana belajar seperti apa? Bisa tahun 1984 setelah 3 bulan sekolah itu pembelajaran dimulai, saya masuk ke situ, saya juga agak kaget Pak. Sekolah muridnya kita doang gitu ya Pak ya. Terus teman-temannya sedikit, ngomongnya juga Pak agak berbeda. Itu kan udah percampuran, ada anak Poncol, anak mana ya. Terus saya kan dari SD Pak ya. Jadi untuk pelajaran agama kita memang butuh kesulitan juga sedikit, tapi karena orang tua saya di sini agamanya kuat juga, kita mengaji Pak ya. Jadi dulu itu sekolah 2 Pak. Saya dari SD, paginya SD, karena kenapa saya sekolah di SD, depan rumah saya itu dulu SD Pak. Saya tinggal di Dendrit, SD-nya itu di samping rumah Bu Juaji Jumani. Kemudian pindah ke Kalimalang. Nah, terus saya mengaji, kemudian saya sekolah juga Diniyah dulu Pak. Diniyahnya bukan di sini, juga di Nurul Huda. Ketika kelas 4 sebelum kelas 6 lah, kelas 5-an itu harus memilih salah satu ya. Jadi saya sekolah di sana kan muridnya udah banyak juga Pak. Sudah banyak di Nurul Huda, waktu itu sempat bagus Pak ya. Dulu memang lebih dulu ya kan, mereka lebih pemimpinnya dulu. Berbeda dulu waktu masih ayahnya ada ya Pak ya. Sekarang sudah anak-anaknya. Kemudian ketika saya sekolah itu ya tapi karena saya takut sekolah di sana di SMP, saya nyaman di situ Pak ya, nyaman, teman-temannya juga enak, fasilitas ya sangat kurang sekali Pak. Bangunannya juga, sekolahnya ya tidak seperti sekarang Pak ya. Tidak ada, jangankan AC, jangankan berdasi Pak, sepatu, gurunya juga ngajar pakai sendal, anak-anaknya juga bebas ya. Nih Yurja lovers di rumah mungkin bisa jadi apa ya, inspirasi buat kita nih.
anak-anak Georgia sekarang itu jauh sudah lebih maju daripada ketika pertama kali ada. Iya, betul sekali, Pak. Apa yang diceritakan Bu Kokom, gurunya aja masih pakai sendal. Siswa ya seragamnya belum seperti sekarang. Tidak ya. serapi sekarang, Tidak Pak. serapi sekarang, ya bisa dibayangkan itu. Suasana angkatan pertama ya seperti itu. Muridnya masih sedikit ya. Kalau saya boleh tambahkan gini, Pak. Walaupun muridnya dikit, walaupun tidak ada yang namanya ekskul, tidak ada olahraga, tidak mengenal basket, tidak mengenal voli, tidak mengenal renang dan lain-lain, tetapi saya bangga karena saya bisa lulus dari situ dan bisa masuk negeri. Masuk negeri, itu ya. yang Itulah. membuat mata masyarakat juga mungkin terbuka bahwa Yurja itu bisa bersaing dengan Memang sekolah-sekolah itu ya. bagus. Terkadang ada hal yang sulit kita kita perhitungkan dengan akal ya. Iya, Pak. Kelihatannya pembelajarannya sederhana. Iya, betul. Tapi ketika kita masuk ke sekolah negeri, tadi kita bisa gitu loh ya. Terus ini Bu Kokom, selama Bu Kokom menjadi siswa di MTS Maturasi Angkatan Pertama nih, ada nggak kesan yang paling mendalam sampai sekarang masih nggak terlupakan gitu? Ada nggak? Dengan guru atau dengan siswa nih, Pak? Ya semuanya bisa. Kalau kesan dengan guru seperti Pak Haji almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ahyat ya Pak ya, dia itu kan mengajar walaupun di kelas itu sepertinya galak cepat ya, tapi dia itu di luar sayang, dia merangkul kita ya. Jadi itu membuat saya nggak takut sama beliau. Bahkan kita sering berkomunikasi, nanya apa nanti kita bagaimana nih Pak kalau udah gede. Sepertinya dia juga yang menyarankan saya mungkin masuk SPG. Nah itu ya, itu ya, mungkin luar beliau biasa lah. ya. Karena saya waktu itu nggak tahu kenapa saya ke SPG ya. Nah, terus tapi setelah SPG kan jadinya jadi guru lanjut ya Pak ya. Jadi itulah yang menginspirasi saya. Bahkan ketika beliau menyuruh mengerjakan salah satu tugas bahasa Inggris, beliau mengatakan siapa yang paling dulu, dia menghitung Pak. 1, 2, 3, saya pun begitu. Waktu lagi menjadi guru matematik, bahkan sekarang kalau lagi mereka ada tugas BK ya Pak ya, main duluan saja jadi mengingat beliau. Karena ketika dihitung begitu, anak-anak tuh jadi nggak ada yang tidur, semangat, nggak ada yang lembek, nggak ada yang, semuanya pengen duluan, pengen diparap, pengen dinilai oleh gurunya. Itu juga membuat kelas menjadi aktif ya Pak ya. Jangan hanya mendengarkan atau menulis, tapi tidak diapresiasi gitu loh. Apa hasil karya dia ya, walaupun cuma paraf. Betul, memang itu penting sekali ya. Yang namanya apresiasi dari guru terhadap pekerjaan siswa itu membuat mereka percaya ya bahwa pembelajaran itu memang dilaksanakan dengan benar gitu. Luar biasa ya. Kalau kesan-kesan dengan sesama teman mungkin barangkali ada yang masih berkesan sampai sekarang. Kesan-kesan sesama teman ya. Nah, ada teman yang mungkin galak atau seperti apa gitu? Teman-temanku yang dulu angkatan pertama. Iya, silakan Bu Kokom. Ini Bu Kokom ketemu lagi dengan kalian. Semoga kalian masih pada dalam keadaan sehat. Amin, amin. Kita masih tetap berhubungan yaitu lewat WA. Jadi kita ada kelompoknya, ada grupnya, ada Nurmila, ada Suhaina, ada Bu Tuti, ada Ahmad, ada Haidir, ada almarhum Said ya. Jadi orang tuanya itu anaknya Intan Pak. Intan tuh Intan. bapaknya teman saya sekelas ya. Iya. Semoga kalian sehat-sehat ya. Kita juga di sini sudah menua ya. Anak-anak kita besok yang akan melanjutkan pekerjaan kita ya. Sehat-sehat selalu. Angkatan 1 adalah angkatan yang walaupun dibilang anak kampung saat itu, tapi kita tidak kalah dengan sekolah SMP negeri. Sukses selalu, lancar buat kalian semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Masih terkait dengan Bu Kokom sebagai siswi ya. Kalau tadi kesan dengan guru, kesan dengan siswa, barangkali Bu Kokom bisa gambarkan ya. Lingkungan atau gedung atau suasana sekolah pada waktu itu seperti apa? Kebetulan gedung sekolah kita itu awalnya bukan di sini ya Pak ya, di gedung MI itu hanya ada 2 pintu, pintu ke depan itu 2 pintu kalau nggak salah, kelas 5 dan kelas 6, satu kelas, lalu nangkring di atas itu juga ada lantai 2 Pak. Lantai 2 itu tangganya curam Pak, nggak ada pegangannya Pak.
belum ada 1 tahun saya memimpikan MTS tahu Pak. Ada apa itu ya? Jadi saya memimpikan tuh naiknya susah sekali ya. Jadi kenapa saya mimpin MTS ya? Jadi dulu sekolahnya ya sebenarnya nggak layak sekolah itu ya Pak ya. Tetapi karena kesungguhan, keikhlasan guru-guru dan anak-anak ini tidak ada bedanya loh Pak, tidak dibedakan, bukan seperti kayak kita sekarang ada jarak. Saya guru loh, kamu harus hormat sama saya. Dulu tuh tidak ada gurunya seperti itu Pak. Begitu mengayomi, begitu sabar, nggak ada batasan lah artinya. Tapi kita tetap sopan Pak, tetap sopan dengan beliau, tetap hormat ya, walaupun dia mau ngajak bercanda kayak Kiai Haji kita ya Pak Haji Ahmad Ayat itu ya Pak ya, dia tuh sopan sekali sama kita kalau di luar kelas, nggak ada membedakan. Jadi beliau sebagai guru, sebagai sahabat juga, ya betul. Sebagai orang tua juga ya. Tempat kita bertanya. Luar biasa Pak. Ya memang. Mungkin bagi kalian yang masih mengenal almarhum Kiai Haji Muhammad Dahsyat boleh komen ya, boleh juga mendoakan untuk beliau, silakan ya. Mungkin yang pernah diajarin atau mungkin nggak diajarin tapi kenal beliau, silakan juga komentar ya. Baik Bu Kokom. Sekarang saya mau nanya terkait dengan kegiatan Bu Kokom sebagai guru BK yang terkait dengan masalah ya, terkait dengan masalah ya. Selama Bu Kokom mengajar BK, kira-kira masalah apa yang paling banyak dihadapi oleh siswa di MTS Ummu Darajain? Masalah yang paling banyak di MTS ya Pak, sesuai dengan perkembangan anak ya Pak ya, usia 13 sampai 17 tahun itu adalah remaja, artinya dari anak menuju dewasa itu masa remaja itu adalah masa ingin coba-coba ya Pak ya. Mencari jati diri ya. Iya, mencari jati diri. Yang namanya anak remaja dari mulai SMP itu sukanya berkelompok Pak ya. Sukanya berkelompok ya. Ketika mereka berkelompok, di mana kelompok tersebut adalah merokok ya. Jadi mereka tuh pengen ditunjukkan bahwa dia itu gue udah gede loh. Jadi gue merokok ya. Jadi merokok itu menurut mereka menunjukkan kedewasaan jati diri dia. Jadi karena sukanya berkelompok, kelompok yang salah, jadi anak usia tersebut sudah mulai mencoba hal yang negatif. Padahal belum saatnya ya. Betul Pak. Betul ya. Ya banyak kasus kita yang merokok ya Pak ya. Terus ditambah lagi berdasarkan usia mereka juga Pak, karena kalau sudah remaja itu kan adanya perkembangan fisik dan psikis. Artinya psikis mereka sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, mulai demen dani, mulai menyukai. Tapi di sekolah kita kan dilarang ya Pak ya, tidak boleh ada pacaran lah, kita tidak boleh. Ya memang kita lebih mengarahkan mereka ya. Kalau memang saatnya ya silakan, tapi memang karena belum saatnya ya. Dan kita bimbing, mudah-mudahan mereka itu nggak terjerumus kepada pergaulan-pergaulan yang barangkali akan menyesatkan mereka. Terus Bu Kokom nih selama menjadi guru BK, di mana senangnya dan di mana tidak senangnya? Ternyata menjadi guru BK itu melelahkan Pak ya. Sangat lelah melelahkan Pak. Kenapa? Karena ketika dia cerita sama kita, nggak mungkin dong kita buang dari memori kita. Kita jadi tahu semua. Jadi kalau kita lagi mengajar nih Pak di kelas, saya pandangin mereka satu-satu. Ya Allah, di balik matanya yang polos, ekspresi belajarnya yang ceria, ternyata di dalamnya itu luar biasa. Yang tidak kita sangka-sangka sudah sejauh itu kadang perbuatannya, sudah berlebihan, atau kadang kok berat amat ya kehidupan dia, kok dia harus menanggung seperti itu. Kalah kita Pak, di situ kita jadi berpikir Pak, itu menjadi beban kita juga. Tapi untungnya alhamdulillah sekarang di sekolah kita nih anak-anak yang berkasus itu ditangani oleh wali kelas dulu. Jadi saya agak ringan nih Pak, tidak banyak menampung memori atau cerita-cerita kesedihan dia, kesenangan dia, atau kehilapan dia. Memang gitu, di Yurja ini sepanjang saya ikut berkecimpung. Iya Pak. Terkadang ini mungkin barokah dari para guru-guru yang dahulu ya, para pendiri ya. Kadang kebijakan kita itu kemudian diadopsi oleh pemerintah itu. Misalnya pertama itu masuk sekolah pagi Pak ya. Ketika zaman dahulu itu sekolah masuk jam 7:30, kita jam 7. Ketika kemudian pemerintah memajukan jam 7. Ketika jam 7 kita maju ke 6:30. Ketika mereka kita majuin, mereka maju lagi. Tapi mungkin untuk sampai saat ini ya, barangkali kita jam 6 mungkin belum bisa ya. Jauh. Terus yang kedua terkait dengan BK ya. Iya Pak.
Zaman dahulu untuk urusan-urusan konseling, bimbingan itu ya hanya guru BK gitu. Kalau sekarang di Jogja itu kan udah lama semua guru kalau bisa menjadi guru BK. Ternyata dalam kurikulum Merdeka itu ternyata pemerintah menetapkan bahwa semua guru harus menjadi guru BK. Iya, kita berarti gitu. lebih awal ya Pak ya, menang ya Kita Pak ya? lebih awal ya. Luar Menang biasa. betul, ya. Nah. Kemudian Bu Kokom terkait dengan permasalahan ya. Pernahkah Bu Kokom itu mengalami kendala atau masalah yang sehingga menyita waktu, menyita perhatian, kemudian menyita menguras tenaga baik dengan teman, dengan keluarga gitu. Pernah nggak ada seperti itu? Sebenarnya ada ya Pak ya. Ketika kita punya masalah itu, walaupun kita sudah sampai rumah ingin melupakan ya Pak, itu tidak bisa Pak ya. Nggak bisa ya. Kalau masalah itu berat, ada kalanya kita diskusi Ikut terbawa juga ya. Dengan suami, membantu juga sih dia Pak ya. Bukan berarti kita ini paling nggak meringankan lah, otak kita udah berbagi gitu ya Pak ya. Terus ada kalanya kan ketika masalah itu berat dan satu sisi kita sebagai guru sayang juga sama dia, jangan sampai anak ini keluar atau bagaimana gitu ya Pak ya. Jangan sampai anak ini putus sekolah, bagaimana cara itu kan menjadi beban kita juga ya Pak ya. Itu yang berat waktu itu ya Pak, pernah terjadi itu. Ternyata BK kan harusnya menyelamatkan, tetapi karena keputusan ada di sekolah ya, kita mau tidak mau ya harus menerima. Mungkin saat itu kita masih belum, kayaknya kesian banget ya. Tetapi dibalik dari itu semuanya kan akhirnya ketahuan, oh berarti memang keputusan sekolah pertimbangannya juga matang. Rasa kasihan kita masih tetap ada Pak ya. Karena kita dekat dengan anak. Memang guru BK itu ibaratnya apa ya, tempat, mohon maaf ya, itu segala persoalan kadang masuknya ke guru BK gitu lah ya. Iya, mungkin artinya 1000 macam persoalan itu kadang masuk semua ya. Baik Bu Kokom, mudah-mudahan Bu Kokom sehat selalu ya. Amin. Bisa senantiasa membantu kita nih untuk memajukan anak-anak yang sekolah di Jogja. Nah, apa Bu Kokom terkait dengan sebagai alumni sekarang? Iya, alumni. Kalau kemarin sebagai siswa, sebagai guru, sekarang sebagai alumni. Alumni, oke. Karena Bu Kokom ini sebagai alumni MTS Jogja ya. Bagaimana perasaan Bu Kokom melihat dulu MTS Jogja dengan kondisi sekarang ini? Sebagai alumni ya Bu? Iya, oke. Sebagai alumni, ketika saya masuk ke sini, sekolah yang muridnya itu sedikit, fasilitasnya sangat tidak ada ya Pak ya, tidak ada sama sekali, tidak ada praktek, tidak ada apa-apa, tidak ada olahraga, bahkan ada kesan ketika kita lulus dari MTS tuh yang kita tidak inginkan ya Pak ya, kita upacara Pak di sekolah kita, upacara teman kita pingsan, karena nggak pernah ada upacara Pak. Sekarang luar biasa, kita ada upacara, kemudian olahraga ya Pak ya, kita nggak bisa itu main basket, main voli, itu kita ditertawakan Pak ya. Ketika kita sekolah di SMA kan itu memang lagi masa-masanya. Betul. Servis main basket, main ini Pak, main voli. Mukulnya kencang banget, bolanya kemana? Itu kita malu Pak, ditertawakan. Main itu juga main basket. Jadi semoga buat kedepannya nih saya sebagai alumni ya kita tetap bangga dengan Jogja, kemajuan tetap ada, tetap lebih baik daripada zaman dulu dengan sekarang ya Pak ya. Sekarang itu udah semuanya sudah bagus, fasilitas sudah oke, tetapi apalah artinya fasilitas oke kalau mutu anak-anak juga kurang bagus ya Pak ya. Semoga mutu anak-anak juga tetap ditingkatkan. Artinya pegangan kita memang tetap adalah agama ya Pak ya. Mereka tetap menjadi anak yang sopan lah sama guru sama orang tua ya. Jadi saya melihat perkembangannya luar biasa Pak ya sekarang, apalagi dengan adanya podcast begini. Saya aja tadi deg-degan Pak ya, itu luar biasa host kita Pak Fajar dan semuanya itu ya, semoga Allah balas dengan yang tidak kita bisa sangka-sangka, bukan dengan materi, dengan yang lain ya Pak ya. Terus ini Bu Kokom, sekarang Bu Kokom sebagai alumni, kemudian sekarang sebagai guru BK. Bagaimana Bu Kokom melihat Bu Kokom kecil waktu masih jadi siswi ya? Kira-kira apa nasihat Bu Kokom sebagai guru BK nih kepada siswi yang namanya Sri Nur Komariah dulu ya?
Nasihat saya buat kokom yang waktu baru masuk ke sini rambutnya keriting tapi dulu pakai kerudungan ya Pak ya. Betul. Cuma kalau SPG nggak boleh Pak, kita pakai kerudung. Nasihat buat si kokom kecil, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak kenal olahraga, kamu nggak kenal upacara, tidak tahu ekskul, tapi kamu top, bisa masuk sekolah negeri, bisa bersaing dengan SMP negeri, dengan SMP 144 kita tidak kalah. Saya bangga bisa lulus dari MTS Yurja. Saat ini waktu itu kokom kecil yang tidak mengenal apa-apa bisa masuk dia bersaing ya, bisa bersaing dengan ya. Sekolah lain ya. Jadi mungkin itu ya apa-apa. Yang menjadi perhatian masyarakat sekitar ya, ternyata murid-muridnya bisa lanjut ke sekolah negeri gitu ya. Walaupun ya sangat sederhana gitu awalnya. Nah, sekarang apa pesan Bu Kokom buat anak-anak yang sekarang masih sekolah di MTS Umnaturosin Jakarta? Di kelas 7, kelas 8, kelas 9 mungkin. Silakan. Oke, anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku yang sekarang, panggil jangan Ibu Kokom, tapi Kak Kokom, karena Ibu adalah kakak kelas kalian ya. Jadi sekarang dengan dulu berbeda sekali ya. Segala fasilitas luar biasa. Kalian nggak boleh merasa minder, merasa kalah dengan yang lain. Karena di sini kita tidak hanya mendapatkan ilmu agama, semuanya sudah ada di sini ya. Kalian tetap bisa bersaing dan bisa masuk ke sekolah negeri dan menggapai cita-cita kalian ya. Jadi sukses selalu buat adik-adik kelasku dan buat anak-anakku ya. Tetap semangat karena di Yurja ada 2 hal yang kalian dapatkan. Pendidikan mental dan pendidikan pelajaran artinya. Kenapa pendidikan mental? Di sini 3 tahun kalian dididik di sini itu pendidikan mental karena masuk pagi pulang sore kayak karyawan ya. Tapi ketika kamu SMA kamu akan merasakan betapa manfaatnya di sini. Nanti ketika SMA kalian akan mencari, nggak bisa lupa dengan guru-guru MTS, merindukan. Sampai saat ini Ibu merasakan seperti itu ya. Jadi sukses buat kalian, jangan menyerah karena kalian akan bisa, artinya ilmu kalian terpakai di sana ya. Tetap jaga sopan santun kalian, tetap bersalaman dengan guru dan tetap jaga sholat kalian ya. Amin, mudah-mudahan ya. Terus terakhir barangkali Bu Kokom nih, apa harapan Bu Kokom untuk MTS Umnaturosin Jakarta sekarang dan kedepannya? Harapan tidak hanya harapan saya Pak ya, harapan orang tua murid juga, karena saya juga hari ini adalah sebagai wali kelas ya Pak ya. Banyak sekali itu orang tua murid mengatakan begini Pak, Bu di Yurja ada SMA-nya Pak Bu, kalau nggak ada MAN-nya Bu gitu ya. Doakan ya, semoga Yurja kedepannya bisa mendirikan atau bisa membangun sekolah madrasah aliyah negeri yang diinginkan oleh orang tua murid ya, karena dia sudah tahu kualitas kita ya. Jadi harapan saya selain kita nanti insya Allah bisa menjadi lebih bagus lagi Pak ya, lulusannya juga bisa masuk ke sekolah-sekolah bagus, tidak apa-apa nggak bisa olahraga, yang penting mutu kalian bisa ya. Mudah-mudahan ini harapannya bukan cuma dari guru ya, dari orang tua siswa, bisa terlaksana ada ya sekolah lanjutan atas ya, itu Pak, baik aliyah ataupun SMA atau SMK dan sebagainya. Amin, mudah-mudahan ya. Amin ya Pak. Baik, terima kasih Bu Kokom atas kehadirannya. Untuk Yurja Lovers di rumah, kita doakan beliau sehat selalu, panjang umur rezeki, dimudahkan segalanya. Amin. Terima kasih juga buat Pak Amin, guru saya luar biasa, penginspirasi saya juga di MTS ini, tempat saya bertanya. Bapak terima kasih. Bapak juga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Ilmunya luar biasa Bapak. Mudah-mudahan kepada yang nonton podcast ini di rumah, kalian senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada episode yang akan datang dengan tamu yang lebih keren lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kokom. Sama-sama Pak Amin.